Ya baik, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai mata kundali yang termasuk juga salah satu judul di Petawatu ya. Karena mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa sebenarnya mata kundali ini adalah seorang dewa sebenarnya ya, bukan seorang peta. Tetapi secara komentar kalau Bante tadi membaca bahwa mereka yang telah dari alam manusia kemudian meninggal ya biasanya dibilang alam peta ya. Jadi ini yang kita bisa melihat kata artinya dulu ya. Jadi kita akan membahas sekarang daripada riwayat mata kundali ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, kita akan ulangi lagi. Jadi kalau beberapa peta sebelumnya mereka rata-rata ketemu dengan murid Sang Buddha ya. Dan kemarin kita sempat membahas peta gajah ya, di mana orang tua daripada dewa yang menunggangi gajah ini sangat-sangat menderita, dan di akhir hidupnya mereka pun belum terbebas dari penderitaan mereka, karena di akhir hidup tidak ada seorang pun yang melakukan pelimpahan jasa kepada mereka ya. Jadi mungkin bisa sampai hari ini Bapak Ibu ya, karena begitu lama waktu daripada alam tersebut. Nah, sedangkan yang murid atau samanera begitu dia tahu bahwa itu adalah bibi dan pamannya sendiri, dia di situ jadi sedih. Yang tadinya dia mau pulang untuk lepas jubah, dia meneruskan ya menjadi tetap menjadi biku dan beliau menjadi arahat. Nah, jadi ini adalah perbedaannya ya, perbedaan daripada peta-peta sebelumnya. Kalau peta yang lain ada pelimpahan jasa, maka terbebas dari penderitaan. Kalau peta yang kemarin yang kita bahas tidak ada pelimpahan jasa, jadi masih ada di alam tersebut ya. Ini ada pertanyaan yang kemarin. Nah baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai mata kundali, di mana mata kundali ini juga ya berasal dari keluarga Brahmana. Ya, kalau misalnya kita membaca teks, nama papanya Adinubaka ya, kalau nggak salah. Bante juga nggak hafal nama orang tuanya. Yang pasti orang tuanya adalah seorang Brahmana yang terkenal. Ya, kalau di India waktu itu seorang Brahmana yang terkenal, tentunya mereka memiliki ya kita bilang secara kesejahteraannya lebih baik daripada yang tidak terkenal ya. Jadi beliau memiliki kekayaan yang lebih baik daripada orang-orang yang lainnya. Nah kemudian anaknya nama mata kundali ini satu ketika Bapak Ibu sakit ya. Dia sakit, karena sakit lantas papanya dia pelit. Dia nggak mau bayar dokter ya. Waktu itu dia nggak mau bayar dokter. Jadi dia hanya pergi ke dokter yang dia kenal, kemudian tanya, "Dok, kalau misalnya gejala demam seperti ini gimana?" Ya. Dokter kasih obat, misalnya kasih Panadol. "Oh iya, pulang Ehipasiko ke mata kundali, minum." Nggak baik ya kan. Dokter ini nggak cun, pindah lagi dokter lain. Periksa lagi, "Dok, kalau misalnya demam terus misalnya pilek, obatnya apa?" Nah, dokternya kasih resep lagi, ya kan? Karena dia nggak mau bawa anaknya pergi dokter ya, jadi cuma pergi tanya-tanya resep. Jadi begitu kasih obat lagi nggak sembuh, ya. Sampai pada akhirnya karena sudah kebanyakan obat, jadi mata kundali menjadi tambah parah ya, menjadi sakitnya tambah parah. Dan kemudian papanya ini berpikir bahwa nanti kalau mata kundali meninggal di dalam rumah,
Nanti kalau tetangga-tetangga datang di rumah, mereka akan lihat, ya, saya punya perabotan, saya punya kekayaan. Nanti mungkin ada yang ambil gelas, ada ambil piring, ya kan. Kalau lagi kedukaan, lagi sibuk, sudah nggak lihat itu perabot, nanti keambil orang. Ya, jadi pada akhirnya Papa Mata Kundali ini taruh, ya, anaknya itu di emperan, kita bilang di teras rumahnya. Ya, jadi di teras rumah. Nah, kemudian di sana ketika di teras dengan keadaan yang semakin lemah, ya, karena hanya minum obat tanpa dicek oleh dokter, jadi semakin lemah fisik Mata Kundali, semakin lemah, ya. Kemudian dia mendengar desas-desus daripada masyarakat, yaitu nanti di sini ada Sang Buddha, ya, Sang Buddha ini hebat loh, bla bla bla. Ayo kita berdana kepada Sang Buddha dan seterusnya. Nah, mendengar kata-kata tetangganya, batin dari Mata Kundali ini kemudian bertekad, ya, Buddha itu siapa sih? Kenapa satu kampung ini heboh dengan Sang Buddha, ya? Saya juga pengen untuk ketemu Buddha yang kata orang-orang kampung itu hebat. Ya, semoga Sang Buddha juga bisa menolong saya. Nah, jadi dari kata batin Mata Kundali ini berkata seperti ini, kemudian Sang Buddha setiap pagi, ya, Sang Buddha setiap pagi selalu melihat alam semesta, kira-kira makhluk siapa yang perlu untuk ditolong. Ya, kemudian waktu itu melihatlah Mata Kundali, ya. Ketika Sang Buddha mengetahui bahwa Mata Kundali bisa untuk ditolong, dan ketika Mata Kundali ini bisa ditolong, maka papanya juga bisa ditolong. Nah, kemudian Sang Buddha memutuskan untuk pindah patah lewat di jalan depan rumah Mata Kundali. Ya, jadi ketika Sang Buddha berjalan ke depan rumah Mata Kundali yang sedang sakit, kemudian Bapak Ibu melihat Sang Buddha dengan sangat agung, ya, dia melihat sangat agung, dan Mata Kundali nggak kenal itu Buddha. Cuma dia bilang, dia lihat seorang pertapa yang agung lagi pindah patah, kemudian di dalam hati Mata Kundali, oh, ini mungkin Sang Buddha yang lagi viral di kampung, ya. Jadi ketika itu dia memiliki keyakinan bahwa itu adalah Sang Buddha, batin dari Mata Kundali tiba-tiba bahagia, ya. Setelah dia bahagia, dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, dia lahir di alam surga. Ya, jadi dia lahir di alam surga. Nah, jadi Bapak Ibu, ke surga gampang kan dalam agama Buddha? Ya, seperti Mata Kundali, hanya melihat, yakin, kemudian memiliki rasa bahagia. Lahir di alam surga. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah centing tiap malam, mati nggak masuk surga, keterlaluan, ya. Ya, jadi kita melihat daripada cerita Mata Kundali, ya. Ini cerita bisa kita ajarkan ke anak-anak kita bahwa oh, kalau di agama Buddha gampang kok masuk surga, ya kan, nggak repot-repot, ya. Nah, jadi ini adalah dasar bagaimana kita melihat daripada cerita Mata Kundali. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari cerita sini kita juga bisa melihat, ya, bagaimana kebijaksanaan daripada Mata Kundali yang sudah terlahir di alam surga. Ya, dikatakan ketika dia lahir di alam surga, Mata Kundali juga memiliki istana, ya. Jadi hebat banget Bapak Ibu, ya. Kekuatan sada, ya, kekuatan keyakinan bisa mendorong orang untuk melahir di alam surga dengan punya istana. Ya, jadi kalau umat Buddha, ya, ini Bante ngerembet ke umat Buddha dulu, ya. Kalau umat Buddha tidak punya keyakinan, ya, cuma bilang saya Buddhis,
Ya ke wihara setahun sekali kalau Waisak. Ya kalau Waisak lagi pandemi pas Bante, lagi pandemi nggak ke wihara. Udah dah setahun nggak ke wihara dah. Nah jadi kalau misalnya kita umat Buddha, kemudian ya kan jarang sembahyang, ya kan jarang baca parita, ya, kemudian jarang lah yang lain ya berbuat baik. Kalau sudah jarang baca parita, boro-boro deh Bante sila sama meditasi, ya kan. Nah biasa kalau satu paket itu parita, sila, meditasi. Tapi kalau misalnya paritanya ada kurang, pasti sila meditasinya juga ya kurang ya. Nah kemudian kalau kita melihat dari cerita Mata Kundali ya, yang dia enggak melakukan banyak kebajikan di dalam hidupnya. Ya dia punya kebajikan cuma satu, yaitu dia ketemu Sang Buddha dan dia punya keyakinan sehingga membawa dia ke alam surga. Nah lantas kalau Bapak Ibu sebagai umat Buddha, ya Anda sudah di masa offline sering ke wihara ya. Di wihara pun Anda bukan hanya melihat Sang Buddha satu kali ya, tetapi Anda melihat Sang Buddha berminggu-minggu. Kalau Bapak Ibu ya suka ikut online, hampir tiap hari lihat Sang Buddha ya, pagi sama sore. Nah masalahnya punya nggak kita keyakinan seperti Mata Kundali ini dulu ya, punya nggak kita keyakinan seperti Mata Kundali ya. Jangan ketika lagi sembahyang ngantuk tidur. Nah itu punya nggak keyakinan seperti Mata Kundali. Nah kalau kita sudah punya keyakinan seperti Mata Kundali, step aman ya, berarti Anda sudah punya bukan kunci di surga tetapi kapling ya, karena Mata Kundali punya istana. Nah jadi Bapak Ibu juga kalau sudah punya keyakinan yang baik, nah maka sudah punya istana di surga ya. Dibilang di sini adalah Mata Kundali memiliki istana di alam surga. Nah kemudian sudahkah ya setelah memiliki keyakinan, sudahkah kita rajin mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik lainnya ya. Bapak Ibu Bante sudah selalu suruh bikin Anda PR ya, bagaimana setiap hari berbuat baik, melaksanakan sila dan sabar, berdana dan seterusnya. Itu ada beberapa poin setiap hari diinformasikan. Nah apakah itu sudah di dalam hati kita melaksanakan ya? Kalau hati kita sudah melaksanakan, berarti Bapak Ibu harusnya lebih banyak kebajikan daripada Mata Kundali ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut lagi ketika Anda kita semua akan meninggal, kemudian Anda akan takut, aduh Bante nanti saya masuk di alam mana ya. Ya nggak usah takut. Kalau Anda sudah dengar cerita Mata Kundali, ngapain lagi kita takut ya kan, karena kita sudah memiliki batas dan memiliki kebajikan yang lebih banyak daripada seorang Mata Kundali ya. Nah apalagi kalau Bapak Ibu tambah gaspol ya, tambah rajin, melaksanakan silanya rajin, melaksanakan meditasinya rajin, kemudian Anda berbuat baik yang lain ya juga rajin, misalnya di rumah membantu ayah ibu ya kan, kemudian menghormati yang lebih tua dan seterusnya. Nah jadi ini semua adalah mengkondisikan Anda untuk harusnya ya, kalau mungkin Mata Kundali punya satu kapling, mungkin Bapak Ibu kaplingnya 1 hektar ya, karena lebih banyak kebajikan di dalam hidup Anda ya. Apalagi kita suka misalnya Anda yang suka misalnya berbuat baik lainnya ya, ada yang donor darah, ada yang apa, nah banyak ya, banyak macam. Nah ini semua adalah kebajikan yang besar ya. Kemarin Bante sempat video call sama satu anak ya, dia anak yang berbakti ya, dia melayani mamanya yang sakit lama. Nah jadi itu adalah kebajikan yang luar biasa sebenarnya. Nah jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita sadari, bahwa kalau Mata Kundali ya bisa mendapatkan surga dengan gampang, masa kita yang sudah hari-hari berbuat baik, kita hari-hari mengisi kebajikan kita dengan pahala yang lebih banyak daripada Mata Kundali. Jadi Anda di sini memiliki keyakinan atas perbuatan baik yang
Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi di sini setiap kita melakukan perbuatan baik, kita sudah pasti yakin itu menuju kebahagiaan, dan sebaliknya ya, jangan juga berpikir, oh Bante bilang gampang, percaya sama Buddha kemudian saya masuk surga. Sudah percaya kemudian bikin hal-hal yang tidak baik, nah itu bukan percaya ya. Kalau kita sudah percaya sama Sang Buddha, kita percaya akan Dhamma jalannya, maka Bapak Ibu makin takut untuk berbuat jahat. Ya, jadi jangan salah pikir. Oh, Bante Dhamma Buddha bilang, yang penting percaya sama Buddha, kita masuk surga. Seperti mata kundali. Bukan. Ketika Anda punya keyakinan yang kuat terhadap Triratna, di situ semakin kuat Anda mempraktekkan. Nah, kualitas dari praktek Dhamma inilah yang menentukan Anda di alam selanjutnya yang lebih bahagia. Jadi kualitas daripada praktek Dhamma, keyakinan adalah kunci pertama ya, step awal. Nah, kalau Anda sudah yakin, tentunya Anda akan terus, ya kan? Nggak mungkin kalau kita yakin salah jalan ya. Nah itu, jadi kalau kita sudah yakin sama Triratna, kita pasti akan berbuat baik yang lebih kuat lagi ya. Nah baik Bapak Ibu, selanjutnya ketika si mata kundali ini dia sudah lahir di alam surga ya, dia sudah bahagia di alam surga, kemudian dia masih melihat papanya ya, dia masih lihat papanya di dunia, kemudian melihat papanya yang sedang sedih ya, papanya nangis ya, biasa Bapak Ibu ya, penyesalan itu datang belakangan ya. Waktu mata kundali sakit, papanya nggak bawa ke dokter karena di India zaman itu nggak ada BPJS, jadi dia mahal mau bayar biaya dokter kan, jadi dia ya akhirnya hanya mengambil resep aja ya. Nah jadi ketika dia menangis di tempat kremasi, mata kundali sedih ya, mata kundali sedih. Kemudian mata kundali berpikir, kalau papa saya menangis ya kan, kemudian bersedih seperti ini, ya apa gunanya buat dia ya kan. Kemudian mata kundali dia menyamar ya, dia menyamar sebagai seorang anak kecil, dia menyamar sebagai seorang anak kecil. Jadi dia dari alam dewa, dia berwujud menjadi manusia ya, menjadi seorang anak kecil. Kemudian anak kecil ini ya kurang lebih berjalan dekat-dekat di tempat kremasi tersebut. Kemudian anak kecil ini menangis ya, menangis kencang sekali. Kalau papanya menangis mungkin suaranya volumenya 80%, anak ini 100%. Jadi dia yang lagi nangis ini, lihatlah kenapa anak kecil ini nangis ya kan. Nah ketika papanya bertanya, "Dek, kenapa kamu menangis?" Terus adek ini keluarin mainan ya, mainan kereta-keretaan, mobil-mobilan begitu. Kemudian kasih tahu ke papanya bahwa sekarang papa mata kundali ya, iya saya nangis karena ini saya punya kereta ini rusak ya kan, rusak, rodanya rusak. Oh rodanya rusak, oh gampang, om bisa beliin yang baru, om bisa ganti kereta yang baru. Jadi pikiran daripada papa mata kundali sudah tidak sedih terhadap jasadnya ya, anaknya, tetapi sudah berubah pikirannya melihat ke anak kecil ini. Nah kemudian dengan cinta kasih ya kan, papanya pikir ya sudahlah, anak saya sudah meninggal, saya nggak bisa berbuat baik lagi, saya bisa menolong anak kecil ini untuk beliin kereta-keretaan ya. Nah kemudian dia bertanya sama anak kecil ini, oh gampang, nanti saya ganti rodanya. Cuma anak kecil ini bilang, iya om, tetapi saya mau rodanya yang spesial ya, rodanya yang spesial. Pikiran papa mata kundali, kalau spesial kereta sekecil ini, saya punya emas banyak di rumah ya, jadi
Saya bisa kasih dia emas, nggak apa-apa. Tetapi tahu nggak, yang diminta oleh anak ini adalah apa? Dia mau satu kereta dari matahari, satu kereta dari bulan. Kemudian marahlah Papa Mata Kundali kan, memang dasarnya orangnya udah pelit kan. Kamu gimana sih mintanya yang enggak-enggak? Ya, bagaimana mungkin saya ngambilin matahari terus jadiin roda ini, kemudian saya ngambilin bulan buat jadi roda satunya. Nah, kemudian itu hal yang tidak mungkin. Ya, kemudian si anak kecil itu bilang, ya sama, Bapak juga di situ nangis buat apa? Ya emang dengan Bapak nangis Mata Kundali bisa lahir, ya kan? Sudah nggak bisa lahir juga, sama. Itu adalah hal mustahil Bapak menangis di situ setiap hari dan mengharapkan Mata Kundali itu lahir kembali. Kemudian anak ini mewujudkan dirinya kembali menjadi Dewa Mata Kundali, ya. Dia mewujudkan dirinya menjadi Dewa Mata Kundali, kemudian bilang, saya sudah nggak mungkin lahir lagi karena saya sekarang sudah menjadi dewa. Nah, melihat anaknya ini menjadi dewa, papanya heran. Kok bisa kamu menjadi dewa? Dia bilang, iya, karena sebelum saya meninggal, saya kan Papa taruh di teras rumah. Nah, jadi saya melihat Buddha, dan karena saya melihat Buddha, saya memiliki keyakinan sama Sang Buddha, kemudian saya menjadi seperti ini. Papa cepat cari Sang Buddha yang ada dikasih tahu tempatnya di sini. Nah, kemudian Papa Mata Kundali ini pergi ke tempat Sang Buddha dan di sana menerima ajaran daripada Buddha, ya. Setelah mendapatkan ajaran Dhamma dari Sang Buddha, papanya sendiri mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini ya kita melihat ya bagaimana kekuatan keyakinan dan kemudian bagaimana Sang Buddha ya membantu makhluk-makhluk yang tidak terhingga banyaknya, ya. Coba kita melihat dari Mata Kundali, kemudian Mata Kundali membawa orang tuanya ke arah Dhamma, ya, sehingga membawa manfaat yang besar buat semua makhluk. Nah, mungkin ini ceramah buat hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan kemarin yang Bante belum sempat bahas. Dari Ko Sinhua ya di YouTube. Bante, di ajaran leluhur Chinese ada dewa yang tua berjenggot, ya, jadi panjang putih, dan dewinya juga tua. Apakah bisa dijelaskan dari sisi ajaran Sang Buddha, ya? Ya, jadi ketika kita bilang para dewa, ya, dewa-dewa itu memang banyak ya, banyak jenisnya. Ketika mereka yang semakin mengarah kepada ketuaan, sebenarnya dewa-dewa itu mereka akan memasuki proses untuk lahir kembali. Ya, jadi ketika dewa-dewa itu mulai tua, ya, mulai menjadi tua, dan juga dewa-dewa itu mungkin dikatakan di teks ada beberapa ciri sebelum mereka akan meninggal, ya. Jadi yang pertama, para dewa mereka akan menjadi tua. Ya, ketika mereka menjadi tua, mereka sudah tahu waktunya nggak panjang. Ya, ketika para dewa berkeringat, ya. Jadi kalau misalnya orang yang jarang keringat, berarti dulu mungkin lahir di alam dewa, ya. Kecuali Anda di ruang AC kemudian berkeringat, salah. Jadi ketika dewa-dewa ini mulai berkeringat, ya, mulai muncul keringat, mereka juga akan siap-siap untuk meninggal. Kemudian para dewa, kalau misalnya mereka memiliki aura, biasa auranya terang, nah auranya mulai redup, ya, mereka juga sudah siap-siap akan meninggal. Nah, jadi ketika salah satu dari tiga ini muncul, para dewa sendiri dia akan panik, ya, dia akan panik, dia akan sedih, dan semua kilesanya muncul kembali.
Nah, dia akan menjadi sedih, dan ketika dia sedih, dikatakan siksaan batinnya itu lebih besar daripada kebahagiaan yang dia peroleh selama dia menjadi dewa. Ya, kekhawatiran, ketakutan, dia akan lahir di mana dia nggak tahu, ya kan? Bagaimana ya, ketakutan, kemudian dia punya kekhawatiran, dia mau lahir kemana dia nggak tahu, ya. Dia akan berpisah dengan dia punya dewi-dewi dan segala macam di alam surga. Dia akan kehilangan istana dia di surga, ya. Semua ini akan menjadi suatu bumerang bagi mereka yang lahir di alam surga. Ya, memang ketika mereka lahir di alam surga, mereka menikmati kesenangan indria yang lebih daripada raja dunia dapatkan. Ya, setiap dewa yang lahir di alam surga. Tetapi ketika mereka akan meninggal dengan ciri-ciri yang tadi Bante sebutkan, mereka akan sangat-sangat depresi, ya. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana sih tiba-tiba mungkin ketika kita punya aset atau kita punya aset, Anda punya aset, kemudian diambil oleh orang lain. Ya, itu pasti akan sangat-sangat depresi, ya, akan sangat-sangat sedih, stres dan seterusnya. Kurang lebih perasaan dari para dewa seperti itu ketika masa hidupnya di alam surga akan habis, ya. Jadi ini adalah dari pandangan ajaran Buddha, ya, Kosenhua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, kemudian ini ada pertanyaan juga dari Dede Wati, ya. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, jika kita baca doa malam sebelum tidur, Parita, Wandana, Tisarana, dan Pancasila, apakah boleh di dalam hati? Dan adakah parita khusus untuk kita baca sebelum tidur? Terima kasih. Ya, jadi ketika Anda sebelum tidur, boleh baca parita apa, ya? Sebenarnya semua parita boleh dibaca. Tapi kalau saran Bante, Pancasila ya sebaiknya dibaca di pagi hari, ya. Jadi kalau kita bilang Pancasila dibaca di pagi hari karena kita mau bertekad, ya. Kita mau bertekad di dalam keseharian kita, ya. Jadi kalau misalnya mau baca parita terutama yang Pancasila, ya, Pak Dede bisa baca di pagi, ya. Kalau di malam Wandana, Tisarana, Sacakiryagata itu cukup 3, ya. Kalau misalnya mau lebih, Brahma Wihara. Jadi 4 ini sudah cukup sebelum Anda tidur, ya. Jadi boleh baca ini sebelum Anda tidur, dan kalau bisa baca artinya, ya. Misalnya baca arti dari Brahma Wihara juga bagus. Jadi sebelum kita tidur kita mengembangkan pikiran yang positif, doa-doa cinta kasih yang positif, sehingga kita bisa tidur dengan keadaan yang lebih baik, ya. Jadi sebelum tidur kita bisa baca ini. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Facebook dari saudara Skizong. Izin tanya Bante, manusia dan binatang kan umurnya paling pendek. Kalau umur di alam neraka, peta, asura, dan dewa, masa umurnya berapa lama? Ya, baik. Jadi lama umur, ya. Lama umur sama dengan lama daripada perjuangan dan lebih kekuatan umur kita sama dengan kekuatan daripada karma yang diperbuat. Semakin kuat kualitas karma yang kita buat, maka semakin tinggi atau semakin lama umur yang dihasilkan. Ya, contoh. Kalau misalnya dia lahir sebagai nyamuk, gampang Bapak Ibu, ya. 7 hari selesai, lahir lagi. Seperti Bante bilang, yang makhluk yang terlahir jadi kutu, seorang Bante, dia melekat sama jubah, ya. Kemudian dia lahir menjadi kutu di jubah itu. Ya, kemudian ketika Bante lain mau pakai, Buddha langsung bilang, jubah yang itu jangan pakai dulu, ya. Biarkan nanti setelah 7 hari baru dipakai. Semua Bante waktu itu heran, kok
Buddha simpan kasih tahu kita jangan pakai jubah itu. Kenapa? Oh, ternyata di dalam jubah itu ada kutu. Ya, kutu adalah mantan yang punya jubah. Jadi masih melekat sama jubah. Nah, kemudian dia jadi kutu di situ. Setelah 7 hari kemudian, karena jubahnya dianggap aman, dia meninggal, dia rasa tenang. Ya, tetapi sebaliknya, kalau hari itu orang pakai, dia akan merasa marah karena jubahnya diambil. Nah, jadi bisa lahir di alam yang lebih menderita. Nah, jadi ini contoh kalau kita lahir sebagai hewan yang memiliki usia pendek. Ya, manusia memiliki usia pendek, tetapi yang Bapak Ibu harus ingat bahwa di alam manusia kita memiliki kesadaran, kita memiliki kesempatan, sehingga di alam manusia ini adalah penting sekali. Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk dengan kebijaksanaan kita. Ya, dan setiap aksi yang kita lakukan, perbuatan, ucapan, dan pikiran yang kita lakukan akan berdampak untuk masa mendatang. Kalau misalnya Bapak Ibu terlahir sebagai alam dewa, kita bilang Catu Maharajika dewa, ya, 1 hari di alam surga, ya Bapak Ibu, 1 hari di alam surga, Catu Maharajika, sama dengan di alam kita ini 50 tahun. Ya. Jadi kalau Bante baru umur 35, ya, jadi di alam surga belum 1 hari. Mungkin baru jam 9 malam di sana, ya. Belum 1 hari. Nah, kalau umurnya sudah gocap, nah baru di sana 1 hari. Nah, jadi itu ya. Kenapa? Untuk lahir di alam dewa, kan kita perlu karma baik yang lebih banyak. Anda perlu melaksanakan sila, meditasi, dan seterusnya. Nah, sehingga banyak pahala yang kita perbuat pada akhirnya mengkondisikan kita lahir di sana. Sehingga ketika Anda lahir di sana, Anda punya karma yang lebih kuat daripada di alam dunia kita. Ya, jadi cuan nggak Bapak Ibu ya? Anda berjuang berbuat baik di alam manusia. Ya, kita bilang kita hidup paling banyak 100 tahun ya. Kalau kita berjuang sampai 100 tahun, kemudian kita lahir di alam surga, kalau hitungan surga Catu Maharajika baru 2 hari. Ya. Dan kalau misalnya sekali Anda lahir di alam surga Catu Maharajika, paling minimal hidupnya berapa lama? Paling minimal adalah 500 tahun waktu surga Catu Maharajika. Jadi Bapak Ibu bisa kali 500 tahun kali 365, itu sudah berapa? 500 kali 365, taruhlah ya 500 kali 300 saja. Ya, itu sudah sekitar 15.000 ya. 150.000. 500 kali 300. 150.000. Nah, kemudian 150.000 kita kali ke alam kita 50 per hari, ya kan? Kali 50 lagi. Berarti 150.000 kali 50. Berarti kurang lebih dapat 7.500.000. Betul nggak? Betul ya? Kalau salah maklum, sudah lama nggak jadi konsultan. Nah, jadi Bapak Ibu melihat cuan nggak kira-kira? Kalau kita lihat secara ekonomi cuan banget, ya kan? Anda berbuat baik di sini 100 tahun, Anda lahir di alam surga tingkat 1, paling banyak 7.500.000 tahun. Cuan banget, ya kan? Di sini coba habisin 100 tahun, dapat bonus 7.500.000 tahun. Wah, itu mah cuan banget. Makanya rugi kalau kita umat Buddha malas berbuat baik. Rugi sekali. Ya rugi siapa? Ya rugi bukan Buddha. Ya rugi mah kita, karena kita yang jalanin untuk berbuat baik, ya. Itu yang Anda dengan catatan ini baru surga tingkat 1. Kalau surga yang lebih tinggi sedikit, Tawatimsa Dewa, mereka ada kaliannya, Bante lupa. Kayaknya Bante pernah kasih tahu deh Anda. Bante lupa urutannya ya. Kalau misalnya ke Tawatimsa, itu juga sudah kalau nggak salah sekitar
berapa tahun ya? 9 juta tahun atau berapa tahun. Kemudian kalau misalnya surga lebih tinggi, Yama, Tusita, kemudian Nimanarati, Paranimita Wasawati. Bahkan di Paranimita Wasawati itu sudah dibilang bahwa mereka yang lahir di situ dikatakan mereka sudah lahir daripada ciptaan mereka, karena mereka sudah melihat dunia ini dari nol sampai jadi dunia ini, mereka tahu. Jadi mereka sudah ada di situ lama banget, ya, lama banget. Kalau misalnya secara secara sejarah ya, astronomi bumi kita ini sudah berapa tahun, ya. Kalau misalnya Anda hitung dari zaman dinosaurus, nah mereka sudah ada di situ sudah lama sampai sekarang, sampai Buddha ada mereka masih ada di situ dan belum pergi-pergi. Ya, jadi begitu panjang hidupnya. Ya, sudah berapa juta tahun mereka ada di sana. Apalagi Bapak Ibu kalau ya rajin meditasi. Ya rajin meditasi kemudian Anda dapat jana. Ya, Anda bisa lahir di alam yang lebih tinggi. Brahma, Parisaja Dewa. Alam Brahma sudah, alam Brahma dengan bentuk Brahma, Parohita, ya kan, Maha Brahma dan seterusnya. Kalau yang meditasi yang paling tinggi, kemudian Anda mungkin masuk jana sampai jana 4, itu Anda bisa masuk ke alam arupa Brahma, lebih tinggi lagi, ya. Kalau sudah arupa Brahma, sudah nggak terhitung. Bahkan di arupa Brahma bisa masuk ke kalpa antara Buddha. Jadi Buddha Gotama muncul, misalnya Anda lahir di alam arupa Brahma, belum ketika Buddha Maitreya muncul dengan jangka waktu yang panjang sekali, belum tentu Anda bisa lahir di alam Buddha Maitreya. Mungkin Anda bisa skip sampai Buddha yang akan datang lagi. Dan enaknya kalau di alam Brahma, dunia kita ini hancur, kiamat, ya meledak. Di alam Brahma hanya kena abunya. Tetapi yang Bante bilang tadi, alam-alam surga semua juga ikut habis. Ya, jadi, nah itu. Ya, kalau Anda punya kebajikan, enak nggak? Di alam surga tiap hari Anda nggak perlu pesan Grab, ya. Anda mau makan apa Bapak Ibu? Hokben, tutup mata, pikirnya Hokben, langsung datang. Ya, nggak perlu Anda pakai aplikasi, jadi nggak ada alasan lagi. Aduh Bante, saya kan gaptek, nggak bisa pakai Grab, nggak perlu, ya. Anda mau putar lagu, tinggal pikir aja, mau lagu ini keluar. Ya, dan yang mainkan adalah dewa-dewi yang lain yang lebih rendah daripada posisi Anda. Nah, jadi itu adalah di alam surga. Bahkan di alam surga, menu makanan, Bante sudah pernah cerita dulu, ketika satu menu makanan, satu jenis kue dibuka daripada tutup saji, ya, satu kerajaan Kapilawastu itu kecium bau daripada kue ini. Jadi itu keenakan di alam surga, ya. Nah, kemudian kalau Bante di alam neraka bagaimana? Di alam neraka kita melihat alam neraka juga banyak tingkatan, ya kan? Mulai daripada alam neraka Sanjiwa, kemudian Bante lupa yang lain ya, Raurawa, Maharaurawa, kemudian Tapana, dan paling ujung adalah Awici. Nah, kalau misalnya mereka-mereka yang lahir di alam neraka tingkat 1, Tapana, ya. Di alam Tapana tingkat 1, satu hari di alam Tapana sama dengan 50 tahun di alam surga Cato Maharajika. Yang berarti sekitar 150.000 tahun alam manusia. Di sana baru 1 hari Bapak Ibu. Di alam neraka. Nah, jadi banyak-banyaklah kita berbuat baik, masuk neraka kita yang rugi. Ya. Rugi enggak? Rugi. Ya. Kita bikin 100 tahun perbuatan buruk, kita lahir di alam neraka, baru 1 hari di sana sudah sekitar 150.000 hari di tempat kita. 150.000 tahun di tempat kita.
Ya, kemudian berapa lama Bante di sana? Di sana 500 tahun neraka sanjiwa. Berarti 500 kali 7.500.000 yang tadi. Ya, Anda hitung sudah berapa banyak penderitaan di alam sanjiwa. Dan kalau di surga kita mendapatkan kebahagiaan setiap saat. Di neraka kita mendapatkan siksaan setiap saat. Nggak ada kata istirahat pun. Ya, kalau Anda bosan lagi kerja diomelin bos, ya, tetapi omelin bosnya pun Anda masih bisa pergi makan istirahat. Tetapi di neraka nggak ada cerita. Ya, Anda nggak bisa bilang, aduh saya bosan, saya mau pergi keluar dulu. Nggak ada. Setiap saat, setiap gerakan pasti disiksa, pasti mendapatkan penderitaan. Ya, oleh karena itu, kalau kita bilang hidup kita ini Bapak Ibu ya, cuma 100 tahun, paling mentok nih alam manusia. Ya, kalau kita berbuat baik dengan konsisten, ya paling apes dapat lahir di alam surga Catummaharajika Dewa, kita sudah bisa dapat 7.500.000 tahun kehidupan yang baik di alam surga. Tetapi kalau kita salah jalan, kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, dengan 100 tahun yang sama, kita akan masuk ke alam penderitaan lebih dari berarti 225 juta tahun, ya, di alam neraka. Bapak Ibu pilih mana? Pilih bahagia atau pilih menderita? Pilihan kembali lagi agama Buddha sangat demokratis, memberikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya, dari diri sendiri untuk diri sendiri. Silakan pilih masing-masing. Tetapi kita secara hitungan kurang lebih tadi, ya. Jadi jangan bilang, oh yang penting agama Buddha itu berbuat baik. Ternyata berbuat baiknya juga banyak, dan hasil dari pahala perbuatan baik juga banyak sekali. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Oke, kita lanjut ke kepanjangan ya. Kita lanjutkan yang lain. Silakan. Ada pertanyaan lagi masih dari kolom Facebook dari saudara Kue Kengsan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya, mengapa pada zaman Sang Buddha seperti mata kundali yang barusan saya dengar dari Bante, gampang sekali hanya melihat Sang Buddha dan menunggal terlahir di alam dewa, dan atau pada zaman Sang Buddha dengar beberapa uraian dhamma dari Sang Buddha juga mudahnya mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, jadi Bapak Ibu, mereka-mereka yang lahir di zaman Buddha, ya, itu mereka-mereka yang bukan memiliki mereka bukan memiliki karma baik yang sedikit. Ya, jadi mereka yang lahir dan mampu melihat Sang Buddha langsung di masa itu, mereka bukan memiliki karma baik yang sedikit. Kenapa Bante bisa bilang begitu? Karena ya tadi seperti pertanyaan Kue Kengsan ya. Ketika Sang Buddha bicara 1-2 kata, mereka langsung bisa arahat. Berarti karma baiknya sudah sangat banyak, ya. Karma baik ini disusun berapa banyak Bante untuk menjadi arahat? Kalau kita Bapak Ibu masih mengingat waktu Bante membaca Tirokuda Sutta, ya, Tirokuda Sutta itu ada dengan Sang Buddha, ya, Tirokuda Sutta itu kita pernah bahas mengenai di mana zaman Buddha Pusa, ya. Jadi Buddha Pusa adalah Buddha sebelum Buddha Dipankara. Jadi ini adalah Buddha Sakyamuni, Buddha Gotama, Buddha Kasapa, Buddha Pusa. Ya, di zaman Buddha Pusa ini Bapak Ibu dikatakan Raja Bimbisara dan pengikut-pengikutnya, ya, ada 3 pangeran dan pengikutnya masing-masing 500, total 1000, sekitar 1250 ya kalau nggak salah itu pengikutnya. Nah kemudian
lahir, mereka menanam karma baik mereka dari zaman Buddha Pusa. Setelah mereka meninggal, semua kompak lahir di alam surga. Ya, kemudian di alam Buddha, di zaman Buddha Gotama, mereka semua lahir di zaman Buddha Gotama kembali ketemu dengan ajaran Buddha, di mana Pangeran Tiga dengan asistennya mereka menjadi gaya yang Kasapa bersaudara ya, yang mendengarkan uraian Adita Paryaya Sutang, dan mereka semua kompak menjadi arahat sekitar 1000 orang. Nah, itu mereka tanamnya kapan? Mereka tanamnya dari zaman Buddha Pusa, lama. Dan mereka di kehidupan ini, di zaman kita sekarang, mereka lahir di India, di Jambu Dwipa, dan mereka mencapai arahat di situ. Jadi untuk mencapai arahat perlu kerja keras yang cukup, ya. Jadi kalau kita bilang, aduh, kita baru kali ini berbuat baik, kemudian Anda langsung berharap untuk arahat, makanya kadang-kadang Bante bilang, udah jangan dulu macam-macam deh, ya kan, berbuat baik dulu aja. Ya, Raja Bimbisara yang dari zaman Buddha Pusa menjadi bendaharawan, kemudian berkat karma baiknya dia sekarang lahir menjadi raja, ya. Raja Bimbisara pun hanya mencapai tingkat Sotapanna. Jadi memang untuk mencapai kebudayaan harus kerja keras, ya, harus kerja keras. Tetapi yang harus Anda ingat, kok beda jauh? Beda karena di zaman Buddha Pusa pembabaran Dhamma tidak seaktif dengan di zaman Buddha Gotama. Ya, Buddha Gotama lebih banyak memberikan arahan-arahan, memberikan Dhamma kepada kita, memberikan contoh-contoh sehingga mengkondisikan kita untuk lebih cepat memahami, ya, makna ajaran dan praktek. Oleh karena itulah kita hari ini walaupun kita belum mencapai pencerahan, tetapi at least kita sudah menanam benih yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sudah punya benih yang baik. Nah, makanya tinggal semangatnya aja yang baik. Ya, semangat dan konsisten yang baik. Itu dua aja yang cukup. Ya, terima kasih. Masih dari kolom Facebook, masih dari saudara Kue Kengsan. Pertanyaan kedua, mengapa berdana kepada anggota sangga di masa Katina disebut menabur di ladang yang subur? Terima kasih, Namo Buddhaya Bante. Ya, jadi yang kemarin Bante bilang ya, karena saat Katina para biku itu melatih diri, ya, berdiam diri. Yang biasanya sibuk semuanya retret, ya, tidak sibuk kembali. Ya, biasanya sibuk misalnya ada undangan ke sini ke sana kan. Tetapi pada waktu puasa para biku berdiam diri. Tetapi ini sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa? Di Indonesia biku-bikunya memang sangat sibuk ya, karena yang Bante bilang kemarin, di kita ini wihara banyak dan umat itu banyak yang nggak terbina. Nah, sehingga sangat sulit buat para biku. Maaf ya, kita stop. Contoh, kalau misalnya Bante mau stop, maaf ya Bapak Ibu, besok kita stop streaming 3 bulan mau puasa. Nah, itu akan sangat susah ya, karena memang di Indonesia pembinaan bikunya kurang, sehingga untuk program retreat yang intensif itu sangat-sangat susah sekali dilakukan ya. Tetapi beda dengan negara mayoritas, nah mereka bisa melakukan ini dengan sangat mudah ya, karena kondisi sudah sangat mendukung. Ya, misalnya yang Bante baru dapat kemarin dari wihara Bokar Monastery ya, yang ada di Mirik di India, dan juga yang ada di Benchen Monastery yang ada di Nepal. Nah, mereka kemarin kirim ke Bante ya, karena waktu pandemi COVID kita pernah bantu di sana, bantu dana makan ya waktu kemarin itu ya sekitar 100.000 rupiah di sana. Ya, kemudian mereka kirim bahwa kami para biku mengucapkan terima kasih ya, kami baru menyelesaikan
retret. Ya, jadi kalau di sana bikunya bisa sampai satu wihara 600. Jadi 300 retret, masih ada 300 yang urus yang lain. Ya, kalau kita di Indonesia satu wihara belum tentu ada bante ya. Jadi ya susah begitu ya. Jadi kita agak beda di sini. Jadi di mana kalau ketika para biku retret ya, mereka melatih meditasi. Meditasi ini adalah hal yang sangat baik, mempelajari kembali winaya. Nah, sehingga ketika mereka intensif di sini, mereka memiliki jasa pahala yang baik. Nah, kenapa juga berdana kepada sangga? Karena sangga, kalau misalnya Anda berdana kepada personal, misalnya Anda berdana kepada bante personal ya, bante memiliki kebajikan misalnya cuma sampai angka 10 ya, kemudian bante yang lain ada mungkin angka 20, ada memiliki angka 30. Nah, ketika Anda berdana kepada sangga, maka Anda berdana kepada semua bante dengan semua kualitasnya. Nah, makanya kenapa berdana kepada sangha dikatakan ladang sebagai yang subur. Ya, karena mungkin daripada 10 sangha yang hadir misalnya, ada yang melatih meditasi. Dari 10 sangha yang hadir, ada yang melatih baca parita. Dari 10 sangha yang hadir mungkin winayanya bagus dan seterusnya. Nah, jadi ini dikatakan kenapa berdana kepada sangha sebagai dana yang subur. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari kolom YouTube dari saudara Suwanto Husin. Namo Buddhaya Bante, mohon bertanya. Seorang dewa yang telah habis masanya akan terlahir ke alam yang lain yang disebabkan oleh karma masa lampau ataukah karma yang dilakukan pada saat menjadi dewa? Ya, jadi ketika masa karma dari seorang dewa sudah habis, maka dia akan kemana? Tergantung kekuatan karmanya yang menentukan ya. Tetapi di alam dewa biasanya mereka sangat jarang untuk berbuat baik ya. Ladang untuk berbuat baik di alam dewa itu sangat sedikit ya, sangat sedikit, nggak seperti Anda ya. Kita manusia bisa berbuat baik macam-macam. Anda melaksanakan sila, meditasi, berdana, ini bisa 3. Alam dewa bisa melaksanakan apa? Nggak sebanyak dengan kita. Kenapa? Karena di alam dewa kondisi untuk latihan berbeda ya, berbeda. Bante kasih contoh, kita sebagai umat yang ada di Indonesia dengan umat-umat yang ada di Amerika untuk berlatih itu beda. Kondisi untuk latihan itu berbeda. Atau jangankan kita di Indonesia, kita dengan Singapura itu berbeda. Kenapa? Karena di Singapura misalnya, mereka umat lebih dituntut untuk kerja profesional, kadang-kadang harus lembur dan seterusnya. Jadi waktu untuk latihan kurang. Ya, kalau Bapak Ibu di Indonesia, ya kan, waktu untuk latihan lebih banyak, ya, karena di kita lebih santai daripada misalnya Singapura. Nah, demikian juga kalau mereka di negara Buddhis yang mayoritas, ya, mereka memiliki kesempatan berlatih lebih banyak. Nah, sehingga ini adalah perbedaan di antara alam dewa. Jadi alam dewa mereka, ya kalau kita bilang seperti mereka yang hidup di kota besar, sangat sibuk. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk meluangkan waktu latihan, untuk meluangkan waktu berbuat baik, sangat sulit. Nah, jadi ketika mereka sangat sulit untuk berbuat baik, karma untuk mereka hidup di alam dewa sudah habis, maka mereka bisa turun tergantung dengan karma-karma yang lampau yang harus mereka terima. Biasanya mereka akan lahir sebagai ya manusia, tetapi manusia yang biasa-biasa aja, ya mungkin dari kalangan menengah dan seterusnya, karena karma baiknya sudah habis, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya masih dari kolom YouTube dari saudara Sin Hoa Xiao. Bante, seorang sakadagami yang lahir satu kali di alam apa ya? Apakah alam manusia atau dewa atau Brahma?
Bagaimana dengan anagami yang tidak terlahir lagi di alam manusia? Mereka berada di alam apa ya? Terima kasih Bante. Ya baik, jadi kalau misalnya seorang sakadagami biasanya mereka kembali ke manusia ya, ke alam manusia. Nah kalau anagami, kalau nggak salah mereka akan lahir di alam akanista, ya di surga Brahma akanista. Nah mereka kalau sudah waktunya sesuai, nah mereka langsung bisa mencapai arahat di sana. Ya jadi kalau misalnya itu, karena memang lebih jarang ya kita mendengar mereka mencapai pencapaian anagami di zaman Sang Buddha. Ya rata-rata yang lahir di alam Buddha Gotama rata-rata kalau nggak langsung arahat, anagami, Sotapanna. Kadang-kadang pun di hari itu juga mereka bisa mencapai arahat. Misalnya ketika Sang Buddha mengulas sutta tentang Sotapanna, kemudian naik-naik langsung arahat di zaman ini. Ya, tetapi kalau misalnya mereka lahir, seingat Bante pernah dengar dulu zaman anagami itu masa tunggunya di surga akanista, ya alam Brahma akanista. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari kolom Facebook dari saudara Panyawati Tasulan. Selamat malam Bante, kalau kita waktu baca parita, kita harus memikirkan leluhur di samping kita. Apa harus memikirkan apa ya Bante? Terima kasih. Ya jadi ketika kita baca parita, kita tidak usah pikir leluhur di samping kita ya. Jadi ketika Anda mau baca parita di dalam hati sudah bertekad aja ya. Ya semoga misalnya makhluk-makhluk yang ada hubungan karma dengan saya ya bisa mendengarkan doa ini. Semoga semuanya bisa berbahagia. Jadi jangan suruh mereka datang. Jadi kalau suruh mereka datang, Anda lagi baca parita, Samanta, tiba-tiba di samping, plak. Ya Anda langsung kabur. Jadi enggak usah ya. Jadi ketika kita baca parita, kita konsentrasi. Bertekad ya semoga semua makhluk yang ada hubungan karma dengan saya mampu mendengar parita yang saya bacakan, itu boleh ya. Jadi Bante juga pernah mendengar komentar tentang ini. Jadi ada satu guru pernah cerita, dia bilang ketika dia baca parita, dia baca doa ya, dia bertekad pokoknya semoga dengan doa ini kekuatan doa dia semoga bisa menjangkau 31 alam, dan semoga siapapun yang mendengarkan doa ini mereka dapat terbebas dari penderitaan. Nah, jadi boleh pakai seperti ini ya, kita nggak usah bayangkan mereka ada di samping kita, nggak perlu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya masih dari kolom Facebook dari saudara Teja Purnama Teji. Selamat malam Bante. Selamat malam Bante Dhamma Buddho. Izin bertanya, alam dewa mana yang bisa dapat mencapai arahat? Ya jadi alam dewa yang bisa mencapai arahat adalah alam dewa yang tadi ya, yang alam akanista ya, itu bukan alam dewa biasa, tetapi alam akanista ini mereka adalah alam yang kita bilang alam untuk para anagami kalau nggak salah ya. Jadi para anagami mereka akan lahir di sini. Ini adalah alam sebenarnya alam Brahma. Jadi mereka akan menunggu di situ dan ketika waktu mereka pas mereka akan kembali lahir. Ya tetapi kalau misalnya surga biasa, misalnya dari Catumaharajika sampai Paranimita Wasawati, semua ini dipenuhi dengan kama ya, kama atau nafsu indria. Jadi yang lebih kuat di situ adalah nafsu indria. Misalnya nafsu indria ini dari 6 indera ya, mata, telinga ya. Jadi ada yang suka telinga, ya suka musik ya, jurusannya musik. Ada yang hobi makan, ketika jadi dewa banyak makanan. Ketika hobinya cium parfum, ketika jadi dewa mungkin istananya penuh dengan botol parfum ya. Jadi seperti itu.
Jadi kalau di 6 alam dewa yang awal, mereka lebih ke alam-alam yang berkaitan dengan indria. Tetapi kalau sudah alam Brahma, mereka sudah di arah meditatif, lebih melekat kepada ketenangan-ketenangan. Ya, jadi ini berbeda daripada 2 jenis surga yang kita bahas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya masih dari kolom Facebook dari saudara Skizung. Izin tanya Bante, apakah benar di dalam Sutra Arya Maitreya disebutkan bahwa mereka yang mempersembahkan 1000 lilin atau 1000 bunga utpali berwarna biru, atau barang siapa yang membuatkan puncak sebuah stupa yang membuat rupang suci akan terlahir kembali saat Buddha Maitreya menunjukkan aktivitas untuk mencapai pencerahan dan menerima ajaran damanya yang pertama kali. Mohon penjelasannya Bante. Jadi kalau misalnya kita yang mau terlahir di zaman Buddha Maitreya, itu bagaimana? Bante pernah baca sutra dari ini ya, cerita dari Yang Mulia Asangga kalau nggak salah. Ini ada bukunya Bapak Ibu ya, bagaimana tentang keadaan di zaman Buddha Maitreya. Itu yang tulis Asangga, karena Yang Mulia Asangga, beliau juga salah satu bodhisatta dan yang sangat memiliki keyakinan terhadap Buddha Maitreya. Nah, sehingga juga dikatakan ketika dia hidup, dia bisa ketemu dengan bodhisatta Maitreya face to face ya. Jadi itu kalau nggak salah Bante Asangga. Nah, Bante cerita dulu dari Bante Asangga ya, karena ini juga pertanyaan sudah habis, nggak apa-apa. Jadi Bante Asangga ini dia memiliki keyakinan terhadap bodhisatta Maitreya dan dia memiliki keyakinan yang sangat-sangat kuat. Ya, jadi ketika dia mau retret, dia bilang ke gurunya bahwa, "Guru, saya mau retret dan saya mau mengambil objek mengenai Buddha Maitreya karena saya mau ketemu dengan Buddha Maitreya." Ya. Jadi ketika dia pergi retret, dia di hari pertama dia baca mantra Buddha Maitreya. Ya, ada ada mantra itu ya, ada mantranya. Dia baca tiap hari ya, membaca tentang pokoknya ya tentang Buddha Maitreya. Dia baca-baca terus, dia doa dan seterusnya, fokus kepada situ aja. Kemudian 3 tahun, berapa tahun setelah dia ada di puncak goa di gunung, nggak dapat hasil ya. Bahkan dalam mimpi juga Buddha Maitreya nggak datang. Ya, jadi Anda bayangkan sudah di gunung, nggak pakai HP ya, nggak pakai wifi. Itu di masih zaman tahun 1000 apa 800-an gitu ya, beliau lahir. Itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat mimpi pun. Nah, sehingga waktu itu dia kecewa, dia turun, sudahlah, kalau Buddha Maitreya nggak ada, berarti Bodhisattva Maitreya nggak ada, udah saya pulang aja. Nah, ketika pulang ketemu dengan nenek-nenek di pinggir jalan ya, lagi lap-lap batu besar. Jadi batu besar terus dilap. Terus ditanya sama Asangga, "Nenek bikin apa?" "Oh, saya lagi mau bikin ini, mau lapin batu ini sampai kalau nggak salah mau jadi apa gitu ya. Kalau nggak salah mau di batu ini dilap pakai kain, kemudian biar batu ini nanti mau jadi berarti lupa lagi ceritanya. Kalau nggak salah mau jadi apa, barang apa gitu." Nah, kemudian Asangga ketawain neneknya. "Nenek, berarti nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin nenek bisa lap batu segede gini? Mau berapa lama, Nek? Nenek cuma mau jadiin barang, misalnya barang seperti meja gitu. Mau berapa puluh tahun nenek mau bikin begini, baru mau jadi meja. Ini batu segede batu bukit ya, begitu besar, nggak mungkin lah." Jadi Asangga ketawa. Terus nenek ini bilang, "Sama kayak lu." Asangga bingung, "Kayak lu kenapa?" "Iya, kamu doa-doa, emang kamu bisa ketemu Maitreya." Dia sadar,
oh iya juga ya. Akhirnya dia sadar, oh ternyata yang saya doa mungkin selama 3 tahun salah. Dia balik lagi ke gunung, dia sembahyang lagi. Berikutnya sama Bapak Ibu ya, bosan juga kan, namanya di gunung sendiri bosan. Dia turun lagi, ya dia turun lagi, ketemu lagi orang lain, ya lagi ambil sebongkah besi, kemudian lagi diserutin, terus ditanya, kamu bikin apa? Oh saya mau bikin jarum. Terus Bante Asangga bilang, kamu mengerjakan sesuatu hal yang sia-sia. Ya orang ini juga bilang, kamu juga. Dia sadar di situ, oh ternyata mungkin ada yang salah daripada hati dia, ya ada yang salah dari niat dia. Kemudian dia balik lagi ke gunung, sembayang lagi, retret lagi. Sudah 3 tahun lagi lewat, akhirnya Bodhisattva Maitreya juga nggak datang, bahkan di mimpi juga nggak munculin. Jadi dia sangat kecewa, dia bilang sudahlah kalau begini sudah nggak ada lagi lah Maitreya-Maitreyaan. Dia kembali ke wihara. Di tengah jalan dia melihat ada anjing, ya ada anjing, kemudian di anjing ini telinganya itu korengan, ya ada korengan, kemudian ada belatung, ya karena sudah membusuk. Nah ketika dia melihat anjing ini di pinggir jalan, dia merasa iba, ya seketika di situ compassion, cinta kasih, welas asihnya tumbuh. Kemudian dia mau menolong anjing ini. Tetapi dia juga nggak mau membunuh belatungnya yang ada di telinga anjing kan. Jadi dia bingung mau pakai cara bagaimana. Kalau diambil pakai tangan, belatung mati. Jadi dia bingung caranya bagaimana. Akhirnya dia memberanikan diri, yaitu dengan menggunakan ya lidah ya. Jadi lidahnya Bante Asangga itu ditempel ke telinga anjing. Nah kemudian belatungnya itu naik ke lidahnya beliau. Kemudian beliau pindahin. Nah jadi ketika beliau mau bersujud untuk menempelkan lidahnya ke telinga anjing, tiba-tiba anjing tersebut berubah menjadi Maitreya. Nah disitulah kemudian beliau komplain akhirnya kan, sudah ketemu beliau komplain, kenapa baru sekarang kasih munculkan diri? Kemudian Buddha Maitreya bilang, bukan dari sekarang saya memunculkan diri. Dari hari pertama kamu doa, saya sudah ada di samping. Nah jadi Bapak Ibu sama dengan kita. Ketika Anda berdoa, para dewa ada di samping kita, bukan nggak ada. Jadi punyalah keyakinan, jangan seperti Bante Asangga, mau tunggu sampai dewanya dimimpiin kitanya. Ya, hari pertama Anda doa, mereka ada di samping. Jadi nggak usah takut bahwa saya doa nggak didengerin, nggak usah, ya, nggak usah takut sampai segitunya ya. Nah jadi terkait dengan Maitreya, pada akhirnya Bante Asangga memiliki jodoh yang sangat baik dengan Maitreya dan dia yang memulai tentang buku tentang Maitreya. Nah dikatakan di sana bahwa nanti ketika masa yang mendatang Buddha Maitreya juga akan lahir dalam dunia kita ya, akan berada juga di Jambudwipa. Jambudwipa itu India, Pakistan, Afghanistan, kemudian India, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Ini adalah Jambudwipa yang biasa dimaksud ya. Dan kemudian Bapak Ibu, Jambudwipa ini juga akan menjadi tempat kelahiran di mana Buddha Maitreya berikutnya. Dan Buddha Maitreya juga akan mencapai kebudayaan di Bodh Gaya, tempat sekarang, di mana tempat Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Jadi ini yang ada di teks itu ya. Jadi kenapalah kita, kalau bisa Anda sebagai umat Buddha pergilah ke Bodh Gaya, karena buat jodoh dengan tempat dulu ya. Jadi Anda sudah reserve tempatnya di sana. Ya, Anda sudah buat sering-sering kita di sana supaya apa? Kita sudah punya ingatan, kita sudah punya hal yang baik yang sudah kita simpan di batin kita, sehingga satu saat akan muncul jodoh karma di tempat itu ya. Nah, di sana Bapak Ibu ketika Buddha Maitreya hadir,
manusia akan memiliki usia 84.000 tahun. Dan semua manusia yang ada di alam kita akan memiliki kehidupan yang seperti dewa. Seperti dewa ya, ketika mereka mau makan, mereka nggak perlu pakai Grab. Ya, mereka akan datang sendiri. Makanan akan datang sendiri dan seterusnya. Jadi akan seperti dewa. Oleh karena itu, kalau kualitas kualitas kehidupan mendatang sudah setingkat alam dewa, berarti kita perlu melakukan karma baik yang besar untuk mencapai tempat itu. Tanpa melakukan karma baik yang besar, susah. Betul nggak? Anda mau menjadi orang miliarder, menjadi orang kaya, perlu usaha nggak? Perlu ya. Malas juga harus bangun pagi pergi kantor, harus jualan, ya harus buka toko, dan seterusnya. Kadang-kadang minggu juga izin Bante nggak ikut kebaktian, buka toko. Berarti itu untuk menjadi orang kaya. Nah, kalau sekarang kita mau menjadi posisi manusia di alam Buddha Maitreya dan di Jambudwipa, berarti Anda perlu kejar karma baik yang besar. Ya, kalau cuma 1000 lilin, 1000 utpali, Bante rasa itu terlalu kecil. Ya, untuk mengejar ke sana ya. Jadi yang harus kita lakukan bukan cuma sekedar berdana. Berdana akan menunjang kehidupan Anda yang lebih baik di mendatang, tetapi untuk memiliki tubuh yang baik, yang memiliki usia yang panjang sampai 84.000 tahun, berarti kita harus melaksanakan sila yang baik. Tanpa sila, maaf, susah. Jadi harus dana, sila, meditasi. Mau nggak mau, itu sudah satu paket Bapak Ibu ya, yang harus kita kejar. Ya, sehingga kita bisa lahir di zaman Buddha Maitreya nanti. Dan setiap kali Bapak Ibu yang ke Bodh Gaya, Bante selalu pesan bahwa ketika Anda sebelum pulang, Anda bertekad semoga di tempat ini ketika Buddha Maitreya datang, nah semoga saya juga bisa lahir di sana. Nah, jadi tiap hari ketika ke Bodh Gaya, Anda juga bisa berpikir seperti itu. Ya, jadi jangan ketika Anda Bodh Gaya, Anda mengingat siapa yang belum dapat kain, mau beliin siapa ya oleh-oleh, mau beli rantang dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita ke Bodh Gaya, kita sudah tahu bahwa beliau akan hadir di sana. Banyaklah bertekad dan banyaklah berbuat baik di sana. Maka itu kenapa kita dari Cetya Panyasika yang sudah punya relasi yang baik di Bodh Gaya, kita usahakan. Pokoknya apapun kegiatan di sana kita support. Supaya apa? Menjadi bawah sadar kita bahwa oh Bodh Gaya, Bodh Gaya, Bodh Gaya. Jadi next Anda sudah memiliki jodoh di sana, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang lain dari terakhir ya, dari Pak Boyka Swift. Untuk menuju alam Sukawati, apakah adalah tujuan yang terbaik? Sukawati memiliki dimensi yang berbeda dengan kita, ya, berbeda dengan alam kita, Bapak Ibu. Jadi di Sukawati ini Buddha masih ada, ya, di sana ada Buddha Amitabha dan di sana alamnya hanya 7, ya, kalau nggak salah 7 tingkat surga, ya. Berarti kalau ke sana sudah pasti berbahagia. Dan enaknya di sana Buddha masih hidup dan masih mengajar. Sehingga ketika Anda ke alam Sukawati, kita ketemu dengan Buddha langsung seperti apa? Zaman Buddha masih hidup, ya. Sehingga chance atau kesempatan kita untuk mencapai pencerahan juga cepat. Ya, jadi bisa di situ juga. Jadi kalau Anda memiliki tekad Sukawati, boleh ya, banyak baca Nianfo, kemudian baca Amitocing ya, Amitabha Sutra. Nah, di situ jelas di Amitabha Sutra dijelaskan bagaimana keadaan-keadaan yang ada di surga Sukawati.